Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Abdul Hakim dengan NPM 231705104. Di sini saya akan melakukan pergantian video pada pertemuan 10. Implementasi klasifikasi teks dengan LSTM. Long Short Term Memory atau LSTM merupakan pengembangan dari Recurrent Neural Network atau RNN yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan RNN dalam mengingat informasi jangka panjang. LSTM memiliki struktur khusus berupa cell state dan 3 gerbang utama, forget gate, input gate, dan output gate, yang mengatur aliran informasi agar model dapat menyimpan, memperbarui, dan mengeluarkan data secara efektif. Dengan mekanisme ini, LSTM mampu mempelajari data, mempelajari pola urutan yang kompleks, serta mempertahankan konteks dalam jangka waktu yang lama, menjadikannya sangat cocok untuk pemrosesan teks, suara, maupun deret waktu. Di sini ada materi praktikum, yaitu long short term memory atau LSTM, yang dimana adalah salah satu modifikasi dari recurrent neural network. LSTM melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh RNN, yang dimana RNN tidak dapat memprediksi data berdasarkan informasi yang telah disimpan dalam waktu yang cukup lama. Di sini ada struktur LSTM dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada cell state, cell memory, yang dimana salah satu aliran informasi utama yang ada dalam unit LSTM. Lalu ada forget gate, dimana informasi mana yang harus dibuang dari keadaan sel diatur dari gerbang ini. Ada input gate, yakni input gate yang bertugas untuk memasukkan informasi yang berguna untuk mendukung keakuratan data. Lalu ada output gate, di mana output gate yang menjadi gerbang terakhir untuk menghasilkan informasi data yang komplit dan aktual. Lalu ada keunggulan LSTM, yang dimana dengan menangani dependensi jarak jauh pada data sekuensial, LSTM dapat mempelajari hubungan antara elemen data yang jauh di dalam urutan. Keunggulan utama LSTM antara lain: satu, mengatasi vanishing gradient problem, yaitu masalah yang sering muncul saat melatih jaringan saraf dalam deep neural network, terutama pada model seperti RNN. Masalah ini terjadi ketika nilai gradient menjadi sangat kecil selama proses backpropagation dengan menyimpan informasi dalam cell state dan mengatur aliran informasi melalui gate. LSTM mengatasi masalah ini. 2. Memori jangka panjang. Kemampuan LSTM untuk menyimpan data penting tanpa kehilangan konteks memungkinkan model untuk menangkap dependensi jangka panjang. Cocok untuk data urutan, LSTM sangat efektif untuk menangani data dengan hubungan antara elemen data yang sangat berdekatan satu sama lain seperti urutan audio atau teks. Di sini ada langkah praktikum yang dimana kita bakal mengimport library. Pertama ada import 6 PSNP untuk operasi numerik. Lalu ada form, ada TensorFlow keras preprocessing text itu untuk mengubah teks menjadi urutan angka. Lalu ada TensorFlow class preprocessing sequence ini untuk menambahkan panjang urutan teks dengan padding. Lalu ada scalar model selection import train test split, itu membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Lalu ada import sequential dari TensorFlow class model, membuat model berlapis secara berurutan. Lalu ada TensorFlow class layer import embedding LSTM dropout dense bidirectional, membangun layer embedding LSTM dua arah dropout dan fully connected. Lalu yang terakhir ada callback import early stopping untuk menghentikan pelatihan otomatis saat performa validasi tidak membaik lagi. Lalu di sini ada dataset yang isinya ini, dimana kode di atas untuk membuat dataset sederhana untuk analisis sentimen. Teks adalah daftar kalimat mencerminkan opini, sementara label adalah daftar label biner untuk sentimen 1 itu positif dan 0 adalah negatif. Lalu ada langkah ketiga itu adalah tokenisasi dan padding, dimana kode ini memproses data teks menjadi format numerik yang dapat digunakan untuk pelatihan model NLP. Tokenizer digunakan untuk mengkonversi kata-kata dalam teks menjadi angka berdasarkan frekuensi hingga batas maksimal max-word. Kata-kata yang tidak dikenal diganti dengan token OOP, text to sequence, mengubah teks menjadi urutan angka, dan PAD sequence memastikan
panjang setiap urutan sama, yaitu max sequence length. Akhirnya variabel X berisi teks yang telah diproses, sedangkan Y adalah label sentimen dalam format array6p. Lalu langkah keempat adalah membagi dataset untuk pelatihan dan pengujian. Ini kode ini membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan 50% dan 20% itu adalah pengujian. Menggunakan fungsi train test split variabel xtrain dan ytrain digunakan untuk mengerti model, sementara xtest dan ytest untuk mengevaluasi performa model dengan parameter random 42 untuk konsistensinya. Lalu ada model LSTM-nya, ini mana kode di atas ini membangun LSTM untuk klasifikasi teks. Pertama, embedding digunakan untuk mengkonversi kata menjadi vektor berdimensi 128. Kemudian 2 bidirectional LSTM ditambahkan yang memungkinkan model memproses data dari kedua arah maju dan mundur dengan unit LSTM pertama berukuran 64 dan yang kedua berukuran 32. Dropout dengan rate 0,2 digunakan untuk mencegah overwriting. Lalu ada layer dense dengan level 16 neuron dan fungsi ReLU ditambahkan untuk pemrosesan lebih lanjut, diikuti dengan dropout lagi sebanyak 0,2. Lalu ada layer dense 1, ini untuk aktivasi sigmoid digunakan untuk menghasilkan output biner 0 atau 1 yang cocok untuk klasifikasi dua kelas. Lalu ada kompilasi dan pelatihan model. Di sini kode ini mengkompilasi dan melatih model LSTM. Model compile mengkonfigurasi model dengan fungsi loss binary cross entropy, di mana optimizer random dan metrik okurensi untuk evaluasi. Lalu ada array stopping digunakan untuk menghentikan pelatihan jika loss validasi tidak membaik setelah 3 epoch. Lalu ada sambil memulihkan bobot model terbaik dengan restore base weight 90. Kemudian model fit melatih model menggunakan data latih xtrain dan ytrain dengan 20 epoch ukuran batch 64 dan 10% data digunakan untuk validasi dengan validasi split 0,1. Ada evaluasi model, di mana kode ini mengevaluasi model pada data uji X test dan Y test menggunakan model evaluate. Hasil evaluasi yaitu loss dan akurasi disimpan dalam variabel loss dan akurasi, kemudian dicetak dengan format desimal 4 angka 1 koma. Lalu nomor 8 ini adalah menampilkan ringkasan arsitektur model, ini mana kode di atas ini bakal menampilkan hasil untuk ringkasan arsitektur model yang sudah dibuat meliputi model, total parameter yang telah terlatih, parameter yang tidak terlatih, sama optimizer parameter. Mungkin segitu saya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.